Apa yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Keraton Jogja itu menghadapi negara superpower yang ini adalah isu internasional. Kalau panglimanya itu ternyata Habib Hasan, itu kan sama saja kekuatan Jogja untuk melawan kekuatan superpower internasional itu adalah seorang Habib. Sama aja kan ke sana, Bos. Wah, aku jadi galak gitu ya. Linting apa tingwe linting dewe ya gitu. Saya bertemu dengan arah 9 ini yang luar biasa di luar biasa sekali. Ini kritis sekali soal-soal sejarah. Saya beberapa kali ngobrol dengan beliau lewat udara ya. Iya, lewat udara. Kita kan orang-orang sakti. Kita pakai udara, pakai telepati ya. Iya. Jadi saya juga begini, semedi. Kalau saya begini sekarang. Oh ya, tadi masalah revisi itu saya juga ketika ditanya sama teman ya. Revisi itu secara umum pengertiannya kan penyempurnaan dari sebuah karya. Kalau kita menggunakan aslul wahidnya dari kata re dan visi berarti pemvisian ulang. Artinya kalau saya baca di pengantar revisi yang pertama, yang ketiga ini karya Prof. Peter itu tampak beliau ingin mempersembahkan ke bangsa ini berkenaan dengan sejarah juang Kanjeng Raden Tembung Sumuningrat, kemudian para pejuang yang lain termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono II, karena memang di masa beliau kan bagaimanapun tidak lepas beliau presidennya kalau hari ini ya. Sri Sultan Hamengkubuwono II kalau menolak perang ya tidak akan terjadi peperangan. Maka disinilah kalau kembali kepada beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Sebenarnya beliau sudah pahlawan, cuman secara peta politik nasional Republik Indonesia belum ditandatangani. Andai pun menunggu cucunya kira-kira ya. Kalau gitu KKN. Saya pikir Pak Prabowo lebih objektif lah menilai ya. Bagaimana kayak sekarang ini, umumnya terjadi pergerakan, tetap presiden yang memiliki jasa. Ketika di bawahan ada sesuatu yang buruk, presiden juga yang disalahkan. Di masa itu, kalau Sri Sultan Hamengkubuwono II tidak mengiyakan terjadinya perlawanan atas Inggris, maka tentu tidak akan ada perang yang kemudian menggugurkan panglima yang sekaligus menantunya itu. Disinilah yang perlu catatan. Dan hal yang saya ulang-ulang podcast dimanapun, bahwa satu di antara kerajaan yang saya ketahui yang berani secara terang-terangan melawan menggunakan persenjataan hanya Jogja di masa Sultan Hamengkubuwono II, melawan kekuatan besar, melawan negara superpower Inggris pada saat itu. Yang lain saya tidak tahu. Ini menjadi catatan besar. Maka jangan sampai ada terah dari Hamengkubuwonan itu lembek gitu. Kalau kita berbicara persenjataan, seberapa sih kekuatan senjata kita? Wong itu multinasional kan? Betul ya. Bisa dilawan. Andai pun kalah, itu takdir. Tapi keberanian untuk tidak menyerah kepada kekuatan superpower, setidaknya yang saya tahu, saya garis bawahi, setidaknya yang saya tahu adalah di masa Sri Sultan Hamengkubuwono II. Itu berkenaan dengan wacana agar beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Untuk apa? Agar tahu bangsa Indonesia, kita punya raja loh yang berani. Kasarnya kepada Amerika hari ini, pada saat itu adalah Inggris, kan begitu? Betul. Nah, kalau revisi tadi itu, ya visinya ke siapa? Nampaknya Pak Prof. Peter ketika saya melihat di pengantarnya memang mengarahkan kepada mereka-mereka yang telah memalsukan sejarah. Kenapa? Karena di situ Prof. Peter juga menyitir beberapa keterangan yang ditulis oleh Ustadz Yasir Arafat berkenaan dengan KRT Sumudiningrat yang diklaim sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya. Di situ Pak Peter nampaknya pada revisi ini selain penyempurnaan yang lain berupa foto-foto penyempurna, kemudian ada pendapat dari sahabat beliau yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang ada di agak ke belakang itu. Ini juga lebih kepada ini loh realitas yang ada yang sudah saya teliti selama puluhan tahun, baik dari naskah-naskah primer yang berbahasa Jawa, bertulis Jawa, berbentuk notasi Jawa karena kidung, berikut juga surat-surat yang dirampas oleh Inggris yang berada di museum Inggris ya, British Library kalau tidak salah, saya lupa bukunya ada di luar. Intinya di situ bahwa Prof. Peter merasa memiliki kepedulian, merasa perih hati beliau sebagai sejarawan. Ada pemalsuan atas tokoh yang telah disusun sejarahnya dengan susah payah. Bayangkan seorang Peter Carey yang berkebangsaan luar negeri sana,
harus belajar tulisan Jawa. Saya sendiri juga nggak bisa kan, aksara Jawa, terus bahasa Jawa, terus langgam Jawa. Lalu bagaimana menerjemahkan semua itu? Jujurlah, saya aja umpamanya bisa bahasa Jawa, menerjemahkan kidung Jawa belum tentu bisa. Nah, beliau melakukan hal itu, kemudian dipersembahkan kepada dunia, dan akhirnya sampai ke bulan ini November 2024 beliau telah 3 kali cetak ulang, 3 kali revisi, dalam pengertian itu pemvisian ulang dan penyempurnaan untuk dipersembahkan kepada dunia internasional. Dan kalau ini dibiarkan, ini seperti yang tadi dengan Dentibio, ini nggak main-main. Apa yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Keraton Jogja itu menghadapi negara superpower yang ini adalah isu internasional. Kalau panglimanya itu ternyata Habib Hasan, itu kan sama saja kekuatan Jogja untuk melawan kekuatan superpower internasional itu adalah seorang Habib. Sama aja kan ke sana, Bos. Aku jadi galak gitu ya. Linting. Apa linting dewe. Bukan apa, karena ya kita harus memiliki semangat sebagaimana semangat juang beliau-beliau lah. Kita ini kan tinggal meneruskan. Karek neruske gitu, karek ngelakonnya, tapi masa nggak bisa gitu. Walaupun ya resikonya paling kecil itu ya dibenci banyak orang. Tapi nggak apa-apa dibenci banyak orang. Semoga pohon-pohon, daun-daun, termasuk jin dan malaikat tidak membenci kita. Dan saya yakin juga sebagian dari yang bangsa manusia juga sejalan dengan perjalanan kita. Saya tidak pernah mengatakan perjuangan, karena memang itu hobi saya. Dibenci orang-orang biarin. Yang penting ibu saya dan bapak saya enggak. Itu harus jadi catatan, gila lah. Gila, coba difikirkan. Jadi panglima perang yang hebat menghadapi kekuatan superpower dunia di masa akhir abad 19 adalah seorang berawi bernama Habib Hasan bin Amin Yahya. Oke, itu. Nah, tertarik lagi. Di Muhibbinnya LBY itu mengatakan bahwa yang di jajaran itu adiknya. Lah, gimana? Nah, ini kan begitu ya. Yang dimakamkan di jajaran itu adiknya, KRT Sumudiningrat. Bukan yang di jajaran itu dikatakan adiknya bernama Habib Ahmad. Versi LBY lah. Versi ya, biar lebih jelas itu versi yang terdapat dalam website milik Majelis Taklim Darul Hashimi. Betul. Artinya Majelis Taklim Darul Hashimi itu adalah milik Abah Lutfi, secara tidak langsung itu adalah suara Abah Lutfi, bahwa KRT makam Kanjeng Raden Temenggung Sumudiningrat itu dikatakan sebagai makam Habib Ahmad bin Bin Yahya. Adiknya. Gitu. Sementara yang di Semarang adalah yang KRT Sumudiningrat. Padahal ya tidak seperti itu. Dari semua data yang kami pernah wawancara, setumpuk data itu Peter Gary memperlihatkan. Walaupun beliau orang luar negeri sana, tapi data primernya kan menggunakan data yang ada di sini, tapi data yang bersumber dari keraton ya sama rakyat Jogja pada saat itu, walaupun sebagian ditemukannya di museum di Inggris. Padahal gini ya, yang di jajaran itu adiknya juga dimakamkan di jajaran dan gugur juga di perang melawan Inggris itu juga. Di sebelah kirinya Raden Wiryowinoto. Artinya dua-duanya di jajaran. Ini terus adiknya yang mana lagi? Kira-kira kan begitu ya? Iya betul. Iya kan? Ini kakak adiknya itu di jajaran semua. Nah, berdampingan. Cuma tidak satu cungkup hari ini. Iya. Ini kok adiknya di jajaran? Adiknya yang mana lagi? Ya, namanya juga ngarah. Padahal adiknya yang satu lagi itu ada di Serumbung, di dekatnya KRT Jayaningrat 2. Bersama di sana, di makam keluarga juga, ya. Itulah ya, mudah-mudahan dengan penyampaian seperti ini, apalagi kita bersama dengan para terah Sri Sultan Hamengkubuwono II, terah HB ya, kalau saya kan HB rendah. Mudah-mudahan ini mengetuk pintu kita semua, termasuk Abah Lutfi. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Abah Lutfi sebagai orang tua ya. Tetapi hal-hal yang perlu dikritisi ya kita harus sampaikan, kan seperti itu. Tidak ada kebencian di sini. Sebab apa? Kalau ini dibiarkan,
Jadi kita akan meninggal dunia, janganlah kita mewarisi dosa ke anak cucu kita. Termasuk para YouTuber itu kalau salah buat sampai YouTube ditutup, sampai kiamat itu dosanya. Iya sama kan? Jadi ada dosa jariah dari perbuatan kita dalam merubah identitas makam-makam. Ada tambahan lagi? Ya, saya harap semuanya kembali kepada hati nurani kita sebagai manusia. Kita tidak perlu berbicara sebagai manusia apa ya. Kita sebagai manusia yang dibekali oleh Allah dengan akal dan pikiran dan nurani. Gunakan itu semua di dalam mencerna persoalan. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan objektif menilai sesuatu. Artinya apa? Sesuai dengan objek-objek yang kita ketahui tanpa ada kebencian dan apapun adanya. Saya pikir itu saja. Terima kasih sekali ini. Alhamdulillah saya. Dan sejarah itu logis ya, sejarah itu logis. Kalau kembali kepada Lutfi itu kan, mohon maaf ya, ngaurnya begini. Di satu sisi dikatakan bahwa Habib Thoha itu istrinya adalah Syarifah Fatimah. Betul. Itu artinya dan itu katanya adalah putri dari yang di luar Batang itu Abu Bakar bin Abu Bakar Al-Idrus ya. Tapi di sisi lain dikatakan beliau adalah menantu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Artinya di sisi ini saja mungkin orang akan memiliki istri dua. Tapi kita lihat kalau Habib Thoha itu dikatakan pernah berjuang melawan Portugis di Malaka. Malaka itu didatangi Portugis 1509. Perang besarnya hingga menghilangkan Sultan, artinya Sultan kemudian keluar dari keraton itu 1513. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu lahir kapan? 1700 sekian. Artinya kalau saya perkirakan itu terjadi selisih waktu sekitar 200 tahun. 200 tahun sang mantu sudah berjuang. Nah, sang mantu sudah berjuang, 200 tahun kemudian mertuanya baru lahir. Nah ini kan nggak logis gitu. Ini kritik buat kita semua termasuk saya. Ini berarti kadang-kadang yang jauh ya. Saya beberapa kali mengadukan Aun. Nggak pernah ketemu di situ. Itu juga. Ini harus diramal dulu di mistik biar ketemu kayak buntut itu atau gimana itu. Nah, ini yang sering kacau di sini. Nah, ini. Artinya sejarah itu harus ada tahun. Tahun itu harus fix. Harus fix. Dan tahunnya juga kita harus tahu juga menggunakan Saka, menggunakan tahun Jawa Sultan Agungan atau Masehi atau Hijriah kan gitu. Sehingga kita mengkomparasinya bisa, dan biasanya yang namanya sejarah itu kan ada sisi lain yang bisa dipadukan atau dikomparasi untuk mencocokkan. Terima kasih. Yang penting tembakau Indonesia bagian Temanggung. Ya, lintingan.